Pada tabel 3.2 ini adalah kasus bisnis pada GWD Consulting tadi. Nah, sebagai kasus pada bisnis di sini, pra inisiasi proyek ini yang pertama adalah pendahuluan atau latar belakang. Ya, kenapa proyek ini perlu dikerjakan. Kemudian yang kedua adalah tujuan dari bisnis ini, buat apa. Kemudian yang ketiga adalah situasi saat ini dan pernyataan masalah ataupun peluangnya. Kemudian yang keempat, ini adalah asumsi dan batasan kritisnya. Kemudian yang kelima adalah analisis opsi dan rekomendasi. Kemudian yang keenam adalah persyaratan proyek awal. Kemudian yang ketujuh adalah estimasi anggaran dan analisis keuangan. Kemudian yang kedelapan adalah perkiraan jadwal dan yang kesembilan adalah potensi risiko dan yang kesepuluh adalah pameran. Ya, ini untuk bagian penutup proyek. Pada tabel 3.2 ini adalah kasus bisnis pada GWD Consulting tadi. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita soroti di sini. Nah, tujuan dari bisnis inti dari GWD Consulting ini adalah menyediakan layanan konsultasi manajemen proyek kelas dunia ke berbagai organisasi. Nah, CEO-nya ini percaya perusahaan dapat merampungkan operasi dan meningkatkan bisnis dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan manajemen proyek pada situs intranetnya. Kemudian juga membuat beberapa informasi dan layanan yang dapat diakses oleh klien. Kemudian yang kedua, tujuan dari bisnis sasaran strategis dari GWD Consulting ini adalah mencakup pertumbuhan dan profitabilitas yang berkelanjutan. Proyek situs intranet manajemen proyek akan mendukung tujuan ini dengan meningkatkan visibilitas keahlian perusahaan kepada klien saat ini dan klien potensial dengan mengizinkan klien dan akses publik ke beberapa bagian intranet. Ini juga akan meningkatkan profitabilitas dengan mengurangi biaya internal dengan menyediakan alat standar, teknik, template, dan pengetahuan manajemen proyek untuk semua konsultan internal. Karena GWD Consulting ini berfokus pada mengidentifikasi proyek yang menguntungkan dan mengukur nilainya setelah selesai. Proyek ini harus memenuhi kriteria tersebut. Kemudian yang ketiga, bahwa situasi saat ini dan pernyataan masalah ataupun peluang dari GWD Consulting ini adalah memiliki situs web perusahaan dan juga internet. Nah, perusahaan saat ini menggunakan situs web untuk informasi pemasaran. Nah, penggunaan utama intranet adalah untuk informasi sumber daya manusia, seperti tempat konsultan memasukkan jam kerja mereka di berbagai proyek,
kemudian mengubah dan melihat informasi dari manfaat yang mereka dapat, kemudian mengakses direktori online dan sistem email berbasis web dan sebagainya. Perusahaan juga menggunakan sistem manajemen proyek di seluruh perusahaan untuk melacak semua informasi proyek dengan fokus pada status kiriman dan memenuhi ruang lingkup, waktu, dan sasaran biaya. Ada kesempatan untuk menyediakan bagian baru di intranet yang didedikasikan untuk berbagai pengetahuan manajemen proyek konsultan di seluruh organisasi. GWD Consulting ini hanya mempekerjakan konsultan berpengalaman saja dan memberi mereka kebebasan untuk mengelola proyek sesuai dengan keinginan mereka. Namun, seiring pertumbuhan bisnis dan proyek menjadi lebih kompleks, bahkan mereka juga menggunakan yang berpengalaman. Kemudian yang keempat, ini adalah asumsi dan batasan kritis situs intranet yang diusulkan harus menjadi aset berharga untuk GWD Consulting ini. Nah, konsultan dan klien saat ini harus segera aktif mendukung proyek ini. Dan proyek tersebut harus dibayar dalam waktu 1 tahun dengan mengurangi biaya operasi internal dan menghasilkan bisnis baru. Manajer kantor manajemen proyek harus memimpin upaya dan tim proyek harus menyertakan peserta dari beberapa bagian perusahaan serta organisasi klien pada saat ini. Sistem baru harus berjalan pada perangkat keras dan perangkat lunak yang ada dan harus memerlukan dukungan teknis yang minimal. Itu harus mudah diakses oleh konsultan dan klien serta aman dari pengguna yang tidak sah. Kemudian yang kelima, ini mengenai analisis opsi dan rekomendasi. Ada beberapa hal untuk mengatasi peluang di sini. Yang pertama adalah tidak melakukan apa-apa. Ya. Bisnis berjalan dengan baik dan terus dapat beroperasi tanpa proyek baru. Nah. Kemudian yang kedua adalah membeli akses perangkat lunak khusus untuk mendukung kemampuan yang baru ya, dengan sedikit pengembangan internal. Nah, ini yang dapat dilakukan. Kemudian yang keenam adalah persyaratan proyek awal, fitur utama situs intranet. Manajemen proyek meliputi akses ke beberapa template dan alat manajemen proyek. Pengguna harus dapat mencari template dan tools, ya. Kemudian membaca instruksi tentang penggunaan template dan tools ini dan melihat contoh bagaimana menerapkannya ke dalam proyek yang nyata. Ya. Pengguna juga harus mengirimkan template dan tools yang baru yang dapat diedit terlebih dahulu oleh kantor manajemen proyek. Kemudian juga akses ke artikel manajemen proyek yang relevan. Ya. Banyak konsultan dan klien merasa seolah-olah ada informasi yang berlebihan ketika mereka meneliti informasi manajemen proyek. Sehingga mereka sering membuang waktu yang seharusnya mereka habiskan dengan klien mereka. Intranet baru harus mencakup akses ke beberapa artikel penting tentang berbagai topik manajemen proyek yang dapat dicari berdasarkan topik dan memungkinkan pengguna untuk meminta staf kantor manajemen proyek untuk menemukan artikel tambahan dan memenuhi kriteria mereka.
Kemudian adanya fitur bertanya pada ahli yang fungsinya adalah untuk membantu membangun hubungan dengan klien saat ini dan masa depan, dan berbagi pengetahuan dengan konsultan internal. Nah, keamanan yang tepat untuk membangun seluruh situs intranet dapat diakses oleh konsultan internal dan bagian tertentu dapat diakses oleh orang lain. Nah, kemampuan untuk membebankan biaya untuk akses ke beberapa informasi, beberapa informasi dan fitur situs intranet harus mendorong pengguna eksternal untuk membayar informasi atau layanan tersebut. Nah, opsi pembayaran harus menyertakan opsi kartu kredit atau transaksi pembayaran online serupa. Setelah sistem memverifikasi pembayaran, pengguna harus dapat mengakses atau mengunduh informasi yang diinginkan. Kemudian yang ketujuh, ini mengenai estimasi anggaran dan analisis keuangan. Estimasi awal biaya untuk keseluruhan proyek adalah sekitar $140.000 ya. Perkiraan ini didasarkan pada manajer proyek yang bekerja sekitar 20 jam per minggu selama 6 bulan dan staf internal lainnya bekerja total sekitar 60 jam per minggu selama 6 bulan. Perwakilan pelanggan tidak akan membayar untuk bantuan mereka. Nah, seorang staf manajer proyek akan dibayar sebesar $50 per jam. Nah, tarif per jam untuk anggota tim proyek lainnya adalah $70 per jam. Nah, karena beberapa jam yang biasanya diberi tagihan kepada klien mungkin diperlukan untuk proyek ini. Perkiraan biaya awal juga mencakup $10.000 untuk pembelian software dan hardware dari vendor. Nah, setelah proyek selesai, biaya pemeliharaan sekitar $40.000 yang disertakan untuk setiap tahun, ya. Terutama untuk memperbarui informasi dan mengordinasikan fitur bertanya kepada ahli dan artikel online. Nah, manfaat yang diproyeksikan didasarkan pada pengurangan jam yang dihabiskan konsultan untuk meneliti informasi manajemen proyek, alat dan tempat yang sesuai, dan sebagainya. Manfaat yang diproyeksikan juga didasarkan pada peningkatan dalam keuntungan karena bisnis baru yang dihasilkan oleh proyek ini, ya. Jika masing-masing lebih dari 400 konsultan menghemat hanya 40 jam setiap tahun, kurang dari 1 jam per minggu, dan dapat ditagih waktu proyek yang lain, menghasilkan perkiraan laba konservatif sebesar $10 per jam. Maka manfaat yang diproyeksikan akan menjadi $160.000 per tahun. Nah, jika internet baru meningkatkan bisnis hanya 1% menggunakan informasi laba pada masa yang lalu. Kemudian yang ke-8 adalah estimasi jadwal. Nah, sponsor ingin melihat proyek selesai dalam waktu 6 bulan, tetapi ada beberapa fleksibilitas dalam jadwal. Nah, kita juga dapat berasumsi bahwa sistem baru akan memiliki masa manfaat setidaknya 3 tahun. Kemudian yang ke-9 mengenai potensi risiko. Ada beberapa risiko yang terlibat
dengan proyek ini. Risiko utama adalah kurangnya minat pada sistem baru oleh konsultan internal dan klien eksternal. Masukan pengguna sangat penting untuk memasukkan informasi ke dalam sistem ini dan menyadari manfaat potensial dari penggunaan sistem. Ada beberapa risiko teknis dalam memilih jenis perangkat lunak yang digunakan untuk mencari sistem, memeriksa keamanan, memproses pembayaran, dan sebagainya. Tetapi fitur sistem ini semua menggunakan teknologi yang telah terbukti. Risiko bisnis utama adalah menginvestasikan waktu dan uang ke dalam proyek ini dan tidak menyadari manfaat yang diproyeksikan. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Kuliah Teknokrat. Kita akan kembali lagi pada materi berikutnya. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya.